kedua yaitu tata cara sholat istisqa. Yang pertama, niat sholat istisqa untuk para makmum, usolli sunnatal istiqa'i raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, usolli sunnatal istiqa'i raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Insyaallah tata cara salat sama seperti salat Idul Fitri. Rakaat pertama diisi dengan 7 kali takbir dan rakaat kedua diisi dengan 5 kali takbir. Dan di antara takbir kita sama-sama mengucapkan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu setelah salat insyaallah akan ada khutbah dan sama-sama kita akan berdoa bersama, semoga Allah menurunkan keberkahan segera melalui hujan. Selanjutnya, informasi tentang imam kita pada pagi hari ini insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Fahrul Rizki, dan khotib insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim. Informasi terakhir, kepada jamaah yang ingin berkontribusi untuk kebutuhan sarana dan prasarana masjid, kami selaku panitia dari Masjid Al-Huda menyediakan sunduk yang sudah tersebar di beberapa titik insyaallah, salah satunya di pintu masuk. Bagi para jamaah yang ingin ikut berkontribusi memberikan infak terbaiknya, insyaallah masih kembali disediakan selepas salat istisqa. Kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan Allah limpahkan keberkahan kepada jamaah semuanya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah segera menurunkan rahmat dan hujan yang berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah ghafiri dzamb wa qabilit taub syadidil iqabidit taul la ilaha illahu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat di Komplek Timah di Al-Huda Kota Depok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sudah mendengarkan di mana-mana banyak kebakaran, di mana-mana banyak sumur-sumur yang kering, dan di mana-mana banyak gagal panen, dan di mana-mana banyak kekurangan air. Oleh karena itu, kita mengingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khutbah Jumat, tiba-tiba ada seseorang mengatakan, "Ya Rasulullah, banyak hewan-hewan yang mati kehausan, banyak tanaman-tanaman yang kering karena tidak ada air, banyak sumur-sumur yang kering ya Rasulullah." Langsung beliau mengangkat kedua tangannya
dan berdoa Allahumma aghithna ghaithan mubarakan wa la taj'alna minal qanitin. Sekali itu langsung Allah izinkan turun hujan, mendung dari selatan, utara, timur dan barat, langsung hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita yang lain bahwa Nabi Musa alaihissalam melaksanakan sholat istisqa bersama dengan umatnya. Khutbahnya sangat mengetuk hati, namun hujan tidak turun. Langsung Nabi Musa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami telah mengadakan sholat istisqa bersama dengan umat, namun belum engkau kabulkan ya Allah. Allah berfirman, Musa, ada di antara jamaahmu ada yang menjadi sering dia mengadu domba, dia sering bermusuhan dengan orang lain. Ya Allah, tunjukkan siapa dia, aku keluarkan dari saf kami ya Allah. Musa, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah Subhanahu wa taala, melarang untuk mengadu domba. Bagaimana aku tunjukkan dia supaya dia dikeluarkan? Tidak aku tunjukkan wahai Musa. Kamu pergilah kepada seseorang, cari namanya Baroh. Ternyata Baroh adalah sangat miskin. Baroh adalah orang yang sangat tidak dipandang oleh masyarakat. Sering dia berada nyari rezekinya di sampah, kemudian ketemu, assalamualaikum, ini Baroh ya? Langsung Baroh mengatakan, oh ini Nabi Musa ya. Ternyata ditunjukkan oleh Allah, Musa sebagai nabi, Baroh sebagai wali. Ternyata rakyat biasa. Wahai Baroh, aku diperintahkan oleh Allah untuk agar kamu berdoa kepada Allah. Langsung dia berdoa dan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama di sini kita anjurkan, wahai seluruh umat Indonesia, wahai seluruh umat yang ada di Depok, wahai kita yang ada dengan tetangga, mari bersama-sama kita semuanya menjadi orang yang qalbin salim. Qalbin salim, nanti setelah salat istisqa semuanya, antara tetangga dengan tetangga, antara saudara dengan saudara, semuanya saling memaafkan. Mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain, kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Indonesia segera diturunkan rahmat, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan mulai hari ini, antara suami istri, antara saudara dengan saudara, antara tetangga dengan tetangga, mari semuanya mempunyai qalbin salim. Yaitu kalau ketemu dia menyampaikan salam, kemudian berjabatan tangan sambil senyum. Ini saja yang diharapkan oleh Allah. Setiap hari Senin besok pagi, dan hari Kamis, Allah akan mengampuni seluruh dosanya umat Islam sedunia. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis, Allah mengampuni dosa seluruh umat Islam sedunia, kecuali orang yang bermusuhan, orang yang marah-marahan dengan yang lain, orang yang marah-marahan dengan tetangganya, orang yang marah-marahan antara suami istri, yang marah-marah antara orang tua dengan anak, yang marah-marahan dengan saudara. Kata Allah Subhanahu wa taala pada malaikat, wahai malaikat, tunggu dia sampai hari Kamis. Kalau dia sudah minta maaf, dia sudah damai, dia senyum, dia salaman, maka aku ampuni dosanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang pertama agar doa kita dikabulkan oleh Allah, salat istisqa kita, salat mohon hujan kepada Allah dikabulkan, pertama kali semuanya mempunyai qalbin salim. Mulai hari ini tolong saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Wahai bangsa Indonesia, wahai tahun 2023, banyak permusuhan antara kelompok dengan kelompok. Ini yang menyebabkan Allah murka, ini yang menyebabkan Allah tidak turunkan hujan. Oleh karena itu kita mohon pada Allah, mudah-mudahan siapa yang beristighfar, siapa yang saling memaafkan, ada 5 manfaat. Ada 5 manfaat. Yang pertama, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Siapa yang minta ampun kepada Allah, siapa yang saling memaafkan antara hamba Allah, maka Allah berfirman, yang pertama, yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan. Bukan hanya hujan,
cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-citanya apapun usahanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Anaknya menjadi anak yang saleh yang menyejukkan hati. Semua orang tua menangis. Wahai orang tua di seluruh Indonesia, kita banyak menangis karena digoda oleh anak kita yang tidak taat, anak kita yang bandel, anak kita yang durhaka. Inilah kita semuanya berharap mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang saleh. Caranya kita semuanya terutama orang tua beristighfar kepada Allah, saling memaafkan antara satu dengan yang lain, maka Allah turunkan hujan, Allah berikan rahmat, Allah berikan berkah. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin. Siapa yang punya hutang dibayar oleh Allah hutangnya. Siapa yang usahanya macet akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kebin punya cita-cita, punya lembaga, punya pesantren, punya perguruan tinggi, punya sekolahan, semuanya akan diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya tolong kita beristighfar. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Akan diberikan anak yang berkah, anak yang menyenangkan hati orang tua, santri yang berkah, mahasiswa yang berkah, pendukung yang berkah. Siapapun yang ingin menjadi presiden, menjadi wakil presiden, caranya tolong beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Berikutnya, wa yaj'al lakum jannatin. Allah berikan kebun. Bangsa Indonesia tanahnya luas, ada satu di Indonesia, satu orang mempunyai 2 hektar, 2 juta hektar kelapa sawit. Namun banyak orang yang miskin, banyak orang yang tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, agar rezeki kita diberkahi oleh Allah, agar kita mempunyai kebun di mana-mana, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong kita beristighfar. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah berikan kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Kebun banyak sekali. Kebun belimbing, kebun apel, kelapa sawit, kebun macam-macam, kebun mangga dan sebagainya. Caranya tolong wahai petani, wahai kita semuanya, tolong kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad, imam yang terkenal luar biasa. Ada orang yang sedang kesurupan, kena jin. Imam Ahmad mengirimkan sendalnya saja. Sendalnya dikirimkan, langsung jinnya keluar dan lari. Takut dengan sendalnya Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad adalah imam yang terkenal, dikatakan Imam Ahlul Sunnah, yang terkenal di mana-mana, adalah muridnya Imam Syafi'i. Beliau tinggal di Baghdad. Tiba-tiba beliau kepingin pergi ke Basrah. Tinggal di Jakarta, tiba-tiba kepingin ke Semarang. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tapi kepingin. Beliau berangkat dari Baghdad menuju ke Basrah. Sampai di Basrah waktu sholat isya. Kemudian beliau sholat isya berjamaah. Gampangnya berjamaah di Masjid Al-Huda. Kemudian beliau karena capek, beliau istirahat. Beliau istirahat mau tidur. Setelah bubar sholat berjamaah, beliau mau istirahat berbaring, tiba-tiba marbotnya datang. Pak, nggak boleh sholat tidur di sini, tidak boleh tidur di masjid. Dan dia tidak tahu yang diusir itu adalah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad tidak mengatakan, tidak memperkenalkan dirinya. Akhirnya beliau keluar. Kemudian karena beliau ngantuk, beliau capek, dan belum ada penginapan pada waktu itu, ternyata beliau tidur di terasnya. Ternyata marbotnya datang lagi. Nggak boleh Pak, tidak boleh tidur di masjid, tidak boleh tidur di teras. Akhirnya diusir, didorong-dorong sampai ke jalan RTM. Subhanallah, ternyata di situ ada orang yang jualan roti, bikin roti, dan tidak tahu siapa yang diusir, siapa yang didorong-dorong. Semua yang tidak ada yang tahu. Sekalipun Imam Ahmad adalah orang terkenal, tapi belum ada video, belum ada WA, belum ada Instagram. Jadi beliau tidak tahu, hanya kenal namanya saja, terkenal di dunia, tapi wajahnya belum pernah ketemu. Imam Ahmad diusir, didorong-dorong. Tukang roti yang bikin roti mengatakan, Pak, sini Pak, mampir di rumah saya. Bapak dari mana? Saya dari Baghdad, saya musafir, saya capek, pengen istirahat. Udah Pak, istirahat di tempat saya.
Ketika istirahat, diberikan minum, diberikan makan seadanya. Tukang roti nggak banyak ngomong, dia tetap bikin roti. Ngambil telur, dia membaca Astaghfirullahaladzim. Ngambil tepungnya, dia beristighfar Astaghfirullahaladzim. Ketika ngambil air, dia beristighfar Astaghfirullahaladzim. Kita mengadoni, ternyata dia istighfar Astaghfirullahaladzim. Imam Ahmad terkagum-kagum, kok ada tukang roti yang seperti ini? Pak, ada apa Pak? Bapak kok selalu baca istighfar? Oh iya, sudah kapan Pak? Saya menjadi tukang roti sudah 30 tahun. Dan setiap ambil air, ngambil gandum, ngambil tepung, ngambil garam, ngambil apapun saya beristighfar. Apa faedahnya Bapak istighfar? Alhamdulillah Pak, seluruh cita-cita saya dikabulkan oleh Allah. Anak saya semuanya hafal Quran 30 juz. Keluarga kami sehat walafiat dan alhamdulillah kami bahagia. Tinggal satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa Pak? Saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad. Saya rindu dengan Imam Ahmad. Orangnya soleh, orangnya baik, orangnya pinter. Saya nggak ada waktu untuk pergi ke Baghdad. Saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad nangis bertakbir, Allahu Akbar. Saya Ahmad Pak, saya Ahmad Pak. Orang tadi terkagum-kagum. Ya Allah, ini Imam Ahmad ya Allah. Saya Ahmad Pak. Langsung Imam Ahmad mengatakan, gara-gara Bapak istighfar, aku dikirimkan oleh Allah jalan kaki dari Baghdad menuju ke Basra karena Bapak beristighfar. Kita ambil pelajaran, siapa yang beristighfar seluruh cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kalau semuanya kita selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini adalah merupakan hal yang luar biasa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, tolong semuanya mulai hari ini berbakti kepada kedua orang tuanya. Wahai jamaah di Komplek Timah, di Cimangges, di Depok, di Jawa Barat, di Indonesia, mulai hari ini siapa yang usahanya, bisnisnya bangkrut, pertama kali yang kita lihat, pernahkah kita menyakiti hati ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua? Siapa yang kepingin agar hidupnya bahagia kok ternyata hidupnya sengsara? Pertama kali dosa yang kita lihat, pernahkah kita mengecewakan kedua orang tua? Oleh karena itu, siapa yang masih punya orang tua, tolong bahagiakan orang tua. Kalau ada yang sakit, tolong semuanya dengan ikhlas. Jangan diserahkan kepada suster, jangan diserahkan kepada ART, jangan diserahkan kepada orang lain. Tolong anak kandung dan anak mantu, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, hidupnya akan bahagia. Ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya Allah tergantung ridhonya ibu dan bapak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, seandainya orang tua kita sudah meninggal dunia, belum terlambat, masih kita bisa berbakti. Alangkah bahagianya hari ini kita bisa berinfak atas nama ibu kandung kita, bapak kandung kita, bapak mertua, bapak kita, semuanya. Alhamdulillah, jika kita semuanya sedekah dengan izin Allah, berbakti kepada orang tua, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang ketiga, tolong kita rajin sholat berjamaah. Siapa yang sholat berjamaah, seluruh amal soleh yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penghuni surga Firdaus. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yang keempat, dan mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan, tolong kita semuanya memperbanyak doa Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Surat Ali Imran ayat 173. Siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menurunkan hujan, cukuplah Allah yang menolong kami, cukuplah Allah yang menjaga kami, cukuplah Allah yang membahagiakan kami, cukuplah Allah yang menyembuhkan anak kami, keluarga kami, saudara kami, orang tua kami, cukuplah Allah yang segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik
pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan. Terakhir, tolong kita semuanya memperbanyak doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jika bangsa Indonesia seluruhnya menangis pada Allah, mengetuk pintu langit, kemudian kita membaca doa Nabi Yunus, fa insyaallah Allah turunkan keberkahan kepada kita semuanya dan dijadikan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Barakallahu lana wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala khairi man addal amanat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Ayyuhal muslimun ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah kedua, ingat Nabi Adam ketika hanya melakukan satu kesalahan, satu dosa, hanya makan buah yang dilarang oleh Allah, ternyata langsung diusir dari surga. Diusir dari surga. Nabi Adam diturunkan di India, Ibu Hawa diturunkan di Jeddah. Dengan izin Allah, alhamdulillah sekian puluh tahun baru ketemunya di Arafah. Beliau hanya berdoa, ini doanya mudah-mudahan bisa selalu kita baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Musa, ini doa Nabi Adam, ini doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami mendolimi diri kami sendiri, padahal dosanya hanya satu, sementara dosa kita banyak sekali. Tolong doa ini kita baca. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami orang yang merugi, orang yang jauh dari rahmat, orang jauh dari hujan, orang yang kekeringan, orang yang banyak hutang, banyak yang sakit, banyak orang yang susah. Oleh karena itu tolong kita memperbanyak doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diulangi lagi doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita semuanya sudah tahu Nabi Yunus ditelan ikan 3 hari 3 malam di perut ikan di tengah laut yang dalam. Menurut logika manusia pasti mati. Sampai Allah berfirman, seandainya Yunus tidak bertasbih, lala bisafi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Namun karena beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, langsung Allah jawab, fastajabna lahu, kami kabulkan doa Yunus. Wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan dari ancaman maut. Wa kadzalika nunjil mu'minin, surat Al-Anbiya 87. Siapa yang berdoa dengan doa ini pasti dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, tolong doa Nabi Ibrahim yang kita sampaikan tadi. Nabi Ibrahim dibakar, apinya, tumpukan kayunya sebesar, sebanyak, setinggi Masjid Al-Huda. Sampai untuk menjerumuskan Nabi Ibrahim tidak bisa, harus pakai rodal. Ketika dikirim pakai rodal, di atas ada malaikat Jibril. Wahai Nabi Ibrahim, perlu bantuan saya.
Nabi Ibrahim senyum. Terima kasih, saya tidak perlu bantuan Anda wahai malaikat Jibril. Amma ilaika fala, saya tidak perlu bantuan Anda wahai malaikat Jibril, saya hanya perlu bantuan Allah. Beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah selamatkan. Hampir saja Nabi Ibrahim kedinginan ketika Allah berfirman, ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin. Hampir kedinginan. Untung Allah berfirman, wasalaman, dan engkau jadikan dengan izinku Nabi Ibrahim menjadi nyaman dan selamat. Oleh karena itu, inilah tiga doa. Tiga doa, mudah-mudahan semuanya kita dawamkan, kita istiqomah. Doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim. Jika kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera turunkan hujan untuk bangsa Indonesia, dan hujannya bukan hujan banjir, dan hujannya bukan hujan malapetaka, dan mudah-mudahan hujan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Sembuhkan orang tua kami, ya Allah. Jika yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan makamnya menjadi taman surga, ya Allah. Mudah-mudahan makamnya menjadi taman surga, ya Allah. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma aghithna ghaithan mubarakan wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkan hujan yang berkah pada kami, ya Allah. Turunkan hujan pada kami, ya Allah, bangsa Indonesia, ya Allah. Mudah-mudahan Kau turunkan hujan yang berkah, ya Allah. Bukan hujan yang banjir, bukan hujan yang malapetaka, bukan banjir bandang, namun hujan yang berkah, ya Allah. Allahumma aghithna ghaithan mubarakan wa la taj'alna minal qanitin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudah-mudahan Kota Depok Kau jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Jawa Barat Kau jadikan mantiqatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma wafiqna li ada'i manasikil haji wal umrah. Allahumma wafiqna li ada'i manasikil haji wal umrah. Allahumma wafiqna li ada'i manasikil haji wal umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Yang ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semuanya ingat orang tuanya, tolong dekatkan wajah ibu bapak kita. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli dhunubi ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا غيثا مباركا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا مباركا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا مباركا ولا تجعلنا من القانطين. Ya Allah, turunkan rahmatmu, hujanmu pada kami bangsa Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan bangsa Indonesia semuanya selamat dunia akhirat, selamat dari semuanya bencana dan musibah, dan mudah-mudahan orang-orang Indonesia semuanya makmur. Mudah-mudahan negaranya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma aghithna ghaithan mubarakan wa la taj'alna minal qanitin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak salaman dengan teman-temannya yang ada di sebelah kanan kirinya.
pada jemaah yang merasa kehilangan kunci kendaraannya bisa langsung datang ke satpam yang ada di pintu parkir mobil. Diumumkan sekali lagi bagi jemaah yang merasa kehilangan kunci kendaraannya bisa langsung di satpam yang ada di parkiran mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak menceritakan Mbak.